welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini aku akan jelasin tentang S2 Teknik Mesin. Boleh dari S1 apa aja sih? Kalau dari yang non-linear boleh nggak? Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification, biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Kedepannya aku akan lebih banyak bahas tentang S2 di jurusan ini bisa nggak sih dari S1 yang nggak linear. Nah, tapi di video kali ini aku akan khusus bahas untuk S2 Teknik Mesin aja, karena lumayan banyak yang nanya nih, dan juga yang nanya rata-rata dari S1-nya tuh yang fakultasnya jauh banget, bukan yang sesama teknik. Jadi ada yang dari MIPA, ada yang dari Soshum malah, yang pengen lanjut ke S2 Teknik Mesin. Di sini aku bacain satu persatu ya. Jadi aku bandingin dari beberapa kampus yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Universitas Brawijaya atau UB. Di sini S1-nya harus dari Teknik Mesin sama Teknik Industri. Itu aja. Jadi di luar itu nggak bisa. Jadi coba kamu cek ijazah S1 kamu dari S1-nya apa. Yang kedua, UI. Kalau UI, S1-nya cuma bisa dari teknik mesin, terus S1 yang ada di fakultas teknik. Jadi misalnya kamu teknik arsitektur, PWK masih bisa. Terus sama S1 yang ada di MIPA. Nah, bagi kamu yang pernah nanyain S1-nya MIPA, lanjut S2-nya teknik mesin bisa nggak? Jawabannya adalah bisa. Kalau di UI ya. Tapi kalau di UI tetap kamu harus ikut seleksi SIMAK UI. Jadi kalau misalnya ijazah kamu udah sama-sama dari teknik mesin, bukan berarti kamu nggak perlu ikut seleksi lagi. Yang ketiga yaitu di Undip. Kalau Undip, S1-nya harus dari teknik mesin dan S1 lain yang relevan. Nah, relevannya apa? Di sini nggak dikasih keterangan, tapi mungkin yang sesama dari fakultas teknik ya. Jadi kalau terlalu jauh artinya nggak linear dan nggak relevan. Yang selanjutnya yaitu UGM. Untuk S1-nya harus dari teknik mesin dan tidak boleh dari yang S1 pendidikan. Karena menurutku S1 pendidikan juga terlalu jauh sih. Maksudnya dasar ilmunya udah beda banget. Yang satu misalnya S1 teknik, yang satunya pendidikan. Dasar ilmunya udah jauh banget. Tapi kamu bisa dari S1 lain yang disetujui oleh program. Jadi selama program dari UGM-nya ini menyetujui, ya bisa aja. Mungkin kamu dulu pendidikan teknik gitu, ya bisa aja. Jadi kamu bisa coba daftar, atau kalau misalnya kamu ngerasa daftar ini mahal nih, masa aku tiba-tiba daftar. Gimana kalau misalnya nanyain dulu ke CPI-nya? Bisa, kalau bisa ngehubungin ke kontak person-nya. Kalau di website UGM aku lihat informasi lengkap banget, termasuk kontak person khusus untuk S2 Teknik Mesin ini. Yang selanjutnya di UNAN. Nah, kalau UNAN ini ada dua pilihan. Yang pertama, kamu kalau dari S1 Teknik Mesin, kamu bisa langsung kuliah tanpa perlu matrikulasi. Tapi kalau dari yang S1-nya non-teknik mesin, maka kamu harus ikut matrikulasi dulu. Selain itu, dari segi IPK, untuk IPK-nya minimum 2,75, tapi IPK kamu bisa di bawah 2,75 dan lanjut S2 di Teknik Mesin UNAN ini, dengan syarat kamu pernah bekerja atau mungkin saat ini sedang bekerja di bidang yang sesuai dengan teknik mesin, dan ini harus dibuktikan dengan surat keterangan bekerja. Yang terakhir aku bandingkan di UMS atau Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan di sini ternyata nggak ada keterangan syarat S1-nya harus dari S1 apa. Tapi di sini cuma keterangannya harus dari PTN atau PTS yang terakreditasi minimal B. Sementara kalau misalnya untuk prodinya bisa dari prodi yang terakreditasi A, B maupun C, tapi tetap ada syarat IPK. Biasanya kalau misalnya prodinya terakreditasi A, kita bisa IPK-nya yang lebih rendah, anggaplah minimumnya 2,75. Sementara kalau yang B minimum IPK 3 misalnya, kalau yang C IPK minimum 3,25. Ya, biasanya umumnya ada syarat seperti itu, tapi tiap kampus punya peraturan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kamu mau lanjut S2 Teknik Mesin di kampus tertentu, pastikan kamu lihat dulu informasi di website resminya. Ini aku cuma bandingkan dari 6 kampus yang ada di Indonesia, dan aku yakin untuk Teknik Mesin ini ada banyak banget kampus lain yang menyediakan program S2-nya. Jadi pastikan kamu lihat dulu websitenya, kamu lihat dulu mata kuliahnya cocok atau enggak, kamu lihat dulu dosen-dosen yang ngajarnya, kamu lihat dulu misalnya publikasi jurnalnya kayak gimana, atau mungkin ada proyek apa yang kamu tertarik di situ. Coba kamu lihat dulu, dapetin informasi secara lengkap biar kamu nanti setelah kuliah S2 nggak merasa menyesal. Karena biaya buat kuliah S2 itu nggak murah, jadi jangan sampai udah masuk kuliah terus ternyata nggak lulus, atau mungkin ya udah ngilang aja lah. Atau mungkin kamu ngerasa udahlah aku berhenti aja gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena jangankan biaya kuliah ya, biaya buat seleksi aja tuh biasanya udah lebih mahal dibandingkan S1. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa klik subscribe dan tanda notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.